Zhang Piaget adalah seorang psikolog dan filsuf asal Swiss yang dikenal terutama karena teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Berikut adalah biografi singkatnya. Masa kecil dan pendidikan, Zhang Piaget lahir tanggal 9 Agustus tahun 1896 di Neuchâtel, Swiss. Ia menunjukkan minat awal pada bidang biologi dan filsafat. Piaget memperoleh gelar doktor dalam bidang zoologi dari Universitas Neuchâtel pada tahun 1918. Penelitian awalnya adalah fokus pada studi moluska dan menyusul ia beralih ke psikologi. Karir awal dan penemuan awalnya pada tahun 1920-an, Piaget bekerja sebagai asisten di Laboratorium Psikologi Anak di Universitas Jenewa dan mulai meneliti perkembangan kognitif anak. Pengalamannya dalam mengamati cara anak-anak berpikir dan berinteraksi dengan lingkungan mendorongnya untuk mengembangkan teorinya tentang perkembangan kognitif. Piaget mendirikan Institut Jean Piaget di Jenewa, di mana dia melanjutkan penelitiannya dan melatih banyak psikolog dan pendidik. Teorinya sangat mempengaruhi pendidikan dan psikologi perkembangan, dan ia dikenal karena pendekatannya yang inovatif dalam memahami bagaimana anak-anak membangun pengetahuan mereka tentang dunia. Zhang Piaget meninggal tanggal 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Karya dan teorinya tetap relevan dan menjadi dasar bagi banyak studi dan aplikasi dalam psikologi perkembangan dan pendidikan. Teori konstruktivisme adalah salah satu pendekatan penting dalam psikologi perkembangan yang menekankan bagaimana individu membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungannya. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif melibatkan proses aktif di mana individu membentuk dan mengubah skema mental mereka. Berikut ini adalah penjelasan mengenai konsep-konsep kunci dalam teori Piaget. Yang pertama, skema. Skema adalah struktur mental atau kerangka kerja yang digunakan individu untuk memahami dan mengorganisir informasi. Skema ini berfungsi sebagai kotak di mana pengalaman baru diletakkan dan diproses. Jadi skema ini seperti kotak-kotak filing kabinet, ya. Contohnya, seorang anak nih sebut saja namanya Amir, ya. Mungkin Amir melihat seekor kucing di rumahnya untuk pertama kalinya. Oleh mental kognitifnya, oleh otaknya disimpan dalam bentuk skema kucing. Jadi kucing berwarna putih, berkaki 4, memiliki telinga 2, berbulu, berbunyi meow. Besoknya dia melihat kucing itu lagi. Didekatinya, ternyata kucing ini jinak, bisa manja-manja. Maka di otak kognitifnya tersimpan skema. Kucing binatang jinak. Kucing binatang yang jinak. Dielus-elus, ternyata bulunya halus dan lembut. Maka tersimpan di otak kognitifnya, kucing bulunya halus dan lembut. Satu kali Amir itu menarik ekor kucing. Karena gemesnya tuh, ternyata kucing itu nyakar. Kata ibunya, kucing harus disayang, harus dielus, jangan ditarik ekornya. Maka di mental kognitifnya Amir terbangun skema. Kucing harus disayang, jangan disakiti, jangan digigit, dan jangan ditarik ekornya. Besok hari Amir main ke rumah tetangganya. Ternyata dia punya anjing. Maka mental kognitifnya Amir coba memasukkannya ke dalam skema yang sudah ada, yaitu kucing. Ternyata ini beda, nggak cocok. Ini binatang berkaki 4, berbulu, tapi ini kakinya lebih tinggi. Bunyinya tidak meong, tapi huk 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 huk.
Kata ibunya, "Ini anjing, ini bukan kucing." Maka mental kognitif Amir membuat skema baru, skema anjing. Di otaknya itu, ya. Saat liburan sekolah, Amir diajak ayah dan ibunya ke kebun binatang. Amir melihat harimau. Otak kognitifnya langsung membuat skema. Coba dimasukkan ke skema kucing. Ternyata nggak bisa. Ini lebih besar, seram dan sangat menakutkan. Suaranya bukan meow, tapi om, om. Ayahnya menyebutnya ini harimau. Ini bukan kucing. Maka otak kognitif Amir membuat skema baru, skema harimau. Tidak bisa dimasukkan ke dalam skema kucing. Jalan lagi gitu dia di kebun binatang, kemudian Amir melihat kuda. Otaknya membuat skema, coba masukkan ke dalam skema anjing karena ini mirip. Tapi ini ternyata nggak bisa, ini lebih besar dan lebih tinggi. Suaranya ya, meringkik. Tidak nggak begitu. Nah, dan ini lebih jinak ternyata. Bahkan Amir bisa naik bersama ayah, naik kuda. Kata ayah, ini namanya kuda. Otak kognitif Amir membangun skema baru, skema kuda. Besok Amir melihat ayam, maka mental kognitifnya coba membentuk skema ayam. Dan begitulah seterusnya. Karena bentuk ayam ini nggak bisa dimasukkan ke dalam skema kucing, tidak bisa dimasukkan ke dalam skema anjing, skema harimau, atau skema kuda. Ini kakinya 2, tidak punya telinga, bulunya beda. Maka Amir membuat skema baru, skema ayam. Begitulah seterusnya. Dengan menggunakan panca inderanya, Amir akan membangun skema-skema di otak kognitifnya. Ada skema tentang ibunya, ada skema tentang ayahnya, skema tentang kakaknya, skema adik temannya, skema bu gurunya, skema mainannya, skema rumahnya, begitu seterusnya. Skema-skema itu mirip filing cabinet dalam otak kognitif. Yang kedua, akomodasi. Akomodasi adalah proses di mana individu mengubah skema yang sudah ada atau menciptakan skema baru untuk menangani informasi atau pengalaman baru yang tidak sesuai dengan skema yang ada. Nah, contohnya tadi, jika Amir telah membuat skema kucing di otaknya, maka ketika dia melihat anjing, skema ini ketika dimasukkan ke skema kucing nggak masuk. Maka otak Amir membuat skema baru, yaitu skema anjing. Nah, inilah yang disebut dengan akomodasi. Jadi setiap Amir mengindra apapun, mengindra siapapun, mengindra peristiwa apapun, otak kognitifnya tidak akan menolak. Tapi otak kognitifnya langsung membuat skema. Apakah dimasukkan ke skema yang ada atau membuat skema baru. Ketika cocok dengan skema yang ada, dimasukkan ke skema yang ada. Ketika tidak cocok, maka dia membuat skema baru. Inilah yang dimaksud dengan akomodasi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana individu mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, tanpa mengubah skema tersebut. Dalam asimilasi, informasi baru dipahami dalam konteks skema yang sudah ada. Misalnya begini, jika Amir telah memiliki skema tentang kucing, besok hari ia melihat kucing lain dari tetangganya yang berwarna hitam. Maka otak Amir membuat asimilasi nih. Skema kucing putih yang ada di rumahnya dengan skema kucing hitam di tetangganya. Ini sama-sama kucing. Bunyinya sama-sama meow, meow. Nah, ketika ternyata kucing hitamnya punya anak nih kucing hitamnya, maka otak Amir membuat asimilasi lagi.
Oh, ini kucing hitamnya berjenis kelamin betina, kata ibu. Nah, otak Amir bertanya nih, ah, kucing putih saya di rumah itu jantan atau betina ya? Otak Amir akan mengubah skema kucing putih di rumahnya. Nah, inilah proses asimilasi di otaknya. Ya, mengubah, tapi tidak membuat skema baru, tidak membongkar, tidak menghapus, tapi mengubah. Ya, tadi mengubah itu bisa jadi menambahi, ya, mengubahnya. Yang keempat, equilibrium. Equilibrium adalah keadaan keseimbangan antara skema yang ada dan pengalaman baru. Saya menganggap bahwa individu selalu berusaha mencapai keseimbangan antara asimilasi, akomodasi, untuk memahami dunia dengan cara yang konsisten. Contohnya begini prosesnya ya. Ketika Amir menarik ekor kucing, kucing ternyata mencakarnya. Maka otak kognitif Amir membangun equilibrium. Oh, ternyata kucing sekalipun jinak dan manja-manja, tapi jangan ditarik ekornya, nanti dia nyakar. Jadi kemudian Amir membuat keseimbangan cara berinteraksi dengan kucing. Inilah equilibrium. Yang tadinya dia bisa manja-manja, bisa seleluasanya, kemudian dia membuat keseimbangan. Oh, saya harus begini. Pada suatu hari, Amir mendapati kucingnya mencuri ikan. Ikan goreng punya dia di dapur. Nah, otak Amir membangun skema akomodasi, asimilasi, dan equilibrium. Oh, ternyata kucing ini suka ikan. Dan kucing bisa mencuri ikan milik Amir di dapur. Amir membuat keseimbangan baru lagi. Oh, ternyata kucing ini binatang yang menggemaskan, binatang yang jinak, yang bisa manja-manja, kesukaannya ikan, tapi ini bisa mencuri. Bisa mencuri ikan milik Amir, begitu. Ketika Amir besok bertemu dengan anjing, Amir agak menjaga jarak. Karena ternyata anjing yang dia temui berbunyi mengagetkan. Tampangnya agak menakutkan. Wok, 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 wok. Itu kan buat Amir mengagetkan dan menakutkan. Maka otak kognitif Amir membuat equilibrium, membuat keseimbangan. Oh, saya bisa berteman dengan kucing, tapi nampaknya saya tidak bisa berteman dengan anjing. Perkembangan mental kognitif seseorang itu, seorang anak, seorang dewasa, itu terus berkembang seiring dengan usia. Dengan bertambahnya usia, skema kita menjadi lebih kompleks, lebih padat, karena kita mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan informasi. Ini membuat proses skema, akomodasi, asimilasi, dan equilibrium menjadi lebih rumit sesuai usia perkembangannya. Nah, dari sinilah saya mengemukakan bahwa perkembangan kognitif manusia terbagi dalam 4 tahap utama. Ya, yang pertama, tahap sensori motor, umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar memahami dunia melalui indera dan tindakan fisik mereka. Mereka mulai memahami konsep permanensi objek, yakni kesadaran bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Tahap kedua adalah tahap praoperasional, umur 2 sampai 7 tahun. Anak-anak pada tahap ini mulai menggunakan simbol-simbol seperti kata dan gambar untuk mewakili objek. Namun, mereka masih egosentris, artinya sulit bagi mereka untuk melihat sudut pandang orang lain. Mereka juga cenderung mengandalkan intuisi daripada logika. Kemudian tahap ketiga adalah tahap operasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai berpikir secara logis tentang benda konkret. Mereka bisa memahami konsep konservasi, yaitu bahwa kualitas suatu benda tetap sama meskipun bentuknya berubah. Pemikiran mereka menjadi lebih terorganisir, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang bisa mereka lihat
dan mereka sentuh. Kalau mereka tidak lihat, tidak sentuh, itu mereka masih belum nyampe mikirnya, umur 7 sampai jadi masih sangat tergantung pada objek yang bisa dilihat, disentuh, dirasa, didengar, begitu ya. Tahap yang berikutnya, yang keempat, adalah tahap operasional formal, umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu mulai berpikir abstrak, logis, dan hipotetis. Mereka bisa memahami konsep-konsep abstrak seperti keadilan dan moralitas, serta mampu membuat rencana jangka panjang atau mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam memecahkan masalah. Ini tahap-tahap yang didasarkan pada skema akomodasi, asimilasi, dan equilibrium berkaitan dengan seiring bertambahnya usia. Jadi semakin usia bertambah, maka skema akomodasi, asimilasi, dan equilibrium itu makin rumit, makin kompleks, makin padat, makin cerdas, makin pintar, begitu ya. Nah, kita akan bahas seorang ahli dan seorang pemula dari kacamata teori konstruktivisme. Di beberapa bidang, skema mungkin sangat rinci dan terorganisir dengan baik, sementara di bidang lain mungkin kurang berkembang atau sangat longgar. Misalnya, seorang yang ahli di bidang tertentu pasti memiliki skema yang sangat terperinci dan terstruktur dalam bidang tersebut, sementara pengetahuan di bidang lain mungkin lebih umum dan kurang mendalam. Misalnya, seorang Haji Rhoma Irama pasti di bidang mencipta lagu, menyanyi lagu dangdut, itu memiliki skema yang padat. Skema asimilasi, akomodasi, dan equilibrium itu padat dan kompleks dibandingkan dengan bidang naik gunung. Naik gunung, Rhoma Irama mungkin bisa, tapi saya yakin itu skema akomodasi, asimilasi, dan equilibrium di otak kognitifnya itu lebih longgar daripada skema akomodasi, asimilasi, dan equilibrium dia di bidang mencipta lagu dan menyanyi lagu dangdut. Teori ini menjelaskan juga pasti seorang ahli atau seorang yang expert memiliki skema-skema akomodasi, asimilasi, equilibrium lebih padat, lebih rumit, dan lebih kompleks daripada seorang pemula. Sehingga seorang Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier meyakini hukum 10.000 jam. Siapa yang berlatih sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi seorang ahli. Kalau belum menjadi ahli juga kita berlatih, jangan-jangan kita belum mencapai 10.000 jam. Mungkin kita juga pernah bertanya ya, mengapa kita kalau baru pertama kali ke tempat yang baru, itu sering tersesat? Ya, teori ini menjelaskan karena skema akomodasi, asimilasi, equilibrium otak kita tentang tempat baru itu masih sangat minim. Coba kita tinggal beberapa hari di tempat itu. Kita bolak-balik di situ, di tempat itu, terus jalan terus kita ini. Maka otak kita akan melakukan mapping area dengan baik. Kita tidak akan tersesat lagi. Atau misalnya kita satu waktu kita jalan ke Bali, baru pertama sekali ke Bali, kita dengan anak kita yang remaja. Sama-sama belum pernah ke Bali. Maka itu masing-masing otak kita membangun skema asimilasi, akomodasi, equilibrium baru sekali. Kalau kemudian kita dua-duanya tersesat, masih bingung tentang area, ya wajar. Karena tadi skema asimilasi dan akomodasi equilibrium kita tentang Bali itu masih minim, masih terbatas, masih sedikit. Beda dengan orang yang anak kecil sekalipun, dia lahir di Bali, besar di Bali, hidup di Bali, semua sampai hafal dia pada tempat-tempat yang sangat rahasia, jalan-jalan kecil, jalan-jalan tikus dia hafal. Kenapa? Ya tadi, skema asimilasi, akomodasi, dan equilibrium dia tentang Bali sudah sangat padat, sangat kompleks, sangat rumit. Dengan teori ini juga kita bisa menjelaskan kenapa kita agak susah memahami orang yang baru kita kenal. Apalagi yang kita kenal itu dua orang yang kembar. Kita sangat sulit membedakan dua orang kembar. Ini anak ini bedanya di mana gitu. Yaitu kalau kita baru bertemu. Tapi kalau kita sering bertemu dengan dua kembar ini, lama-lama kita akan paham, oh yang ini begini, yang satunya beda. Saya bisa membedakan. Bagaimana
setiap individu itu satu dengan yang lain berbeda. Nah, teori konstruktivisme ini bisa menjelaskan. Setiap individu mengalami peristiwa dan interaksi yang unik yang mempengaruhi bagaimana mereka membentuk dan mengubah skema kognitif mereka. Faktor-faktor seperti budaya, lingkungan, pendidikan, keluarga, pengalaman pribadi memainkan peran penting dalam membentuk skema dan proses kognitif setiap individu. Begitu pula ketika kita menjadi seorang guru, masing-masing anak memiliki latar keluarga yang berbeda, latar budaya yang berbeda, latar lingkungan yang berbeda. Makanya ada pepatah dari Heraclitus, "No man ever step in the same river twice, for it's not the same river and he is not the same man." Tidak ada seorang pun yang pernah melangkah di sungai yang sama dua kali, karena sungainya tidak sama dan dia bukan orang yang sama. Pepatah Heraclitus ini kemudian saya ubah dalam konteks, sesungguhnya guru tidak pernah mendapati kelasnya dua kali, karena pasti guru yang berbeda dan murid yang lain. Setiap hari saya misalnya sebagai guru, hari ini saya itu berbeda dengan kemarin saya, berbeda dengan minggu yang lalu saya. Murid-murid yang datang sekalipun, murid-murid misalnya saya memiliki 30 siswa. Murid-murid hari ini, 30 siswa itu berbeda dengan murid-murid yang kemarin. Situasinya berbeda, keceriaannya berbeda, situasi yang melingkupi kelas juga berbeda sehingga mereka merespon dengan cara yang berbeda. Dua orang kembar siam sekalipun itu pasti mengalami hari-hari yang berbeda. Setiap pagi pasti mereka melakukan yang tidak akan sama persis. Sekalipun di rumah yang sama, orang tua yang sama, mungkin kamar yang sama gitu. Kamarnya oke lah dipisah. Pasti mereka melakukan yang berbeda. Akan menghasilkan skema yang berbeda, akan mengakomodasi dengan cara yang berbeda, akan mengasimilasi dan equilibrium dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga dari situlah para guru harus memperlakukan siswa-siswa dengan cara yang berbeda. Karena mereka adalah individu-individu yang berbeda. Kemudian yang kedua, perbedaan dalam pengalaman. Ini berarti bahwa meskipun ada dua orang mungkin mengalami situasi yang sama, dua orang mengalami situasi yang sama, bertemu dengan benda yang sama, bertemu dengan orang yang sama, bertemu dalam situasi yang sama, itu cara mereka mengasimilasi dan mengakomodasi informasi pasti berbeda. Tergantung pada skema yang mereka telah miliki dan bagaimana mereka memproses informasi. Nah, begitulah teori konstruktivisme. Setiap saat otak kognitif kita lewat tangkapan panca inderanya akan memproses menjadi skema. Akomodasi, asimilasi, dan equilibrium. Tiada henti sejak lahir. Sampai kapan? Sampai indera kita tidak berfungsi lagi, sampai otak kita tidak bisa mengolah lagi. Sampai akhir hidup kita.